Hal yang menarik nih pengen saya tanyain kepada kakak. Saat kakak mengendalikan helikopter di udara, pernah nggak sih kakak mengalami hal-hal di luar kendali atau hal-hal yang tidak kakak inginkan? Pastinya jikalau ada, gimana caranya kakak mengatasi rasa takut atau istilah kerennya nervous saat mengendalikan helikopter itu agar helikopter bisa tetap dikendalikan dengan baik dan tepat? Oke. Makasih untuk pertanyaannya ya, Mbak Anissa. Siapa? Oke, saya akan jawab. Bagaimana cara saya mengendalikan rasa nervous menghadapi keadaan seperti itulah ya intinya. Yang susah itu menjadi pilot ketika kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang saya harus ngapain ya gitu. Ketika kita dihadapkan dengan emergency situasi. Nah, saya mau cerita sedikit yang pernah saya alami. Itu saya dihadapkan dengan kejadian di mana saya harus memilih untuk break the rules atau saya harus melanjutkan misi kemanusiaan. Jadi pada saat itu saya terbang di satu daerah namanya Baung, Sungai Baung. Nah ini adalah salah satu distrik distrik terpencil di daerah Palembang. Kita beroperasi di sana pada saat itu sedang musim panas. Jadi cukup sibuk lah bagi kita karena kita harus patroli udara untuk ngecek apakah ada titik api atau tidak. Terus kalau misalnya ketemu titik api, kita harus nurunin tim yang memadamkan dari darat gitu. Intinya hari itu cukup hektik bagi kami karena itu sedang musim panas. Nah, di tengah kehektikan itu, pada saat itu sudah sekitar pukul 15 lewat sekian, saya sudah lupa. Intinya sudah di atas jam 5 sore, di mana ada rules kita itu harus landing 30 menit before sunset. Itu rulesnya mutlak, kita nggak boleh landing di luar di atas dari jam tersebut gitu. Nah, tapi pada saat itu saya diharuskan, bukan diharuskan sih, diberikan pilihan oleh customer untuk Cap, ini bisa nggak nih jemput tim yang di sini, tim darat pemadam kebakaran yang kita turunkan pada saat itu di titik api, yang mereka tuh sudah kehabisan stok makanan lah, yang mereka harus dipulangkan sebetulnya sore itu. Tapi karena waktu sebetulnya kita udah nggak bisa jemput mereka karena lokasinya cukup jauh gitu. Kalau misalnya saya jemput, saya break the rules gitu loh, karena saya akan landing lebih dari sunset pasti, begitu. Tapi kalau misalnya nggak saya jemput, kasian banget orang-orang ini udah nggak ada makanan gitu loh, udah di hutan berhari-hari. Jadi mereka itu kita turunkan udah beberapa hari sebelumnya, sampai api tersebut dinyatakan oke, sudah terkontrol, baru mereka akan dipulangkan. Atau ketika stok makanan sudah habis lah begitu. Jadi pada saat itu kita dihadapkan oleh dua pilihan gitu. Apakah kita akan jemput mereka ataukah kita break the rules gitu. Jadi pilihan-pilihan seperti itu sih. Itu mungkin salah satu kecil dari experience orang lain yang mungkin jauh lebih banyak lagi. Ini baru yang saya hadapi gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya sulit menjadi seorang pilot. Kalau hanya terbangin, saya tidak bilang menerbangkan pesawat itu mudah, tidak. Tapi jika semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk boleh sekolah pilot, saya yakin semuanya pasti bisa. Begitu. Terima kasih Kak. Baik. Sama-sama. Tunggu dulu, tapi akhirnya dijemput atau ditinggalkan itu orang-orang? Akhirnya dijemput Bang, oh, karena kasihan udah gak ada makanan mereka di situ. Kemanusiaan di atas segalanya iya. Ya. Oke, kita berikan aplaus lagi. Nah, ini buat kamu. Judulnya karakter-karakter yang menentukan kesuksesan. David Brooks. Ini untuk dirimu ya. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Anissa Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.